Baik Miss Rifa, jadi untuk materi kita akan belajar materi pengenalan tes TOEFL yang kategori grammar dulu. Nah, kemarin kita juga sudah mengenal kalau tes TOEFL itu menguji tiga. Yang pertama adalah listening, kedua adalah grammar, dan yang terakhir itu reading. Jadi yang kita pelajari yang kedua dulu. Nah, jadi untuk tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah mengenal tes TOEFL grammar itu, di mana tes TOEFL grammar nanti dibagi jadi dua. Yang pertama adalah tes structure, ini melengkapi kalimat, dan written. Selain itu kita juga belajar tips dan strategi umumnya dulu. Untuk tes TOEFL yang bagian grammar ini kan nanti diujikan di sesi kedua setelah sesi yang pertama, yaitu sesi listening. Dan soal grammar itu terbagi jadi dua. Yang pertama structure, jumlah soalnya 15, dan written, jumlah soalnya ada 25. Jadi kalau di total itu ada 40 soal. Terus untuk waktunya itu ada 25 menit. Jadi kalau misal kita kurang dari 25 menit, misalkan 5 menit itu masih sisa, kita gunakan nanti untuk mereview atau meneliti kembali jawaban yang sudah dikerjakan. Untuk soal struktur itu tugasnya seperti kemarin, yaitu melengkapi kalimat. Dan untuk soalnya tadi 15, di mana kalimat itu kan adalah rangkaian kata. Rangkaian kata yang polanya nanti adalah SPOK. Untuk soal ini nanti jumlahnya 15 dan targetnya minimal itu betulnya 7. Tapi kalau targetnya kita mendekati 10, mungkin betul 9 atau mungkin betul 10 gitu. Jadi jangan sampai cuma dapat 6 dari 15 soal ini. Untuk soal written sisanya yaitu 25 soal, dan nanti dimulai dari nomor 16 sampai nomor 40. Tugasnya adalah mencari kata atau frase yang salah atau tidak tepat penggunaannya. Ini contoh soal struktur seperti ini. Jadi kalimatnya belum lengkap, kita diminta untuk melengkapi. Kalau ini contoh soal written, kita diminta mencari yang salah mana dari yang A, B, C, D itu. Terus strateginya pertama adalah pahami petunjuk pengerjaannya. Untuk soal struktur itu diminta apa, written apa. Mulai nanti dari soal yang mudah dulu. Jadi awal-awal biasanya soal yang paling mudah. Jadi usahakan nanti betul semua. Terus untuk yang bagian written juga awal-awal 16 sampai 20. Sisanya ya bertingkat, medium, sulit, paling sulit. Terus strategi berikutnya adalah identifikasi soalnya dulu. Kira-kira apa sih yang dibutuhkan agar kalimatnya menjadi lengkap? Apa kurang subjek atau kurang predikat? Terus eliminasi jawaban yang tidak tepat, misalkan yang kita perlukan adalah subjek, maka di pilihan ganda yang bukan subjek gak usah dijawab. Seperti predikat, gak usah dijawab. Gitu. Seperti kata keterangan, gak usah dijawab. Karena yang diperlukan subjek. Kalau di soal yang diperlukan predikat, maka di pilihan ganda yang bukan predikat atau bukan kata kerja nggak usah dijawab. Dan jangan pernah meninggalkan jawaban kosong, jadi harus tetap diisi. Nah, untuk bisa mendapatkan target yang baik di tes grammar ini, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui, terutama kalau kita mau mengerjakan soal struktur. Yang pertama adalah kita perlu mengetahui apa itu kalimat, jenis kalimat, cara membuatnya, jenis-jenis kata, dan juga penggunaan kata kerja atau dalam bahasa Inggris itu materinya tenses. Jadi ini adalah beberapa hal yang penting. Kenapa kita perlu mengetahui ini? Karena kan sebuah struktur atau kalimat itu kan hubungannya dengan kata dan juga hubungannya dengan tenses. Maka kita perlu nanti mengetahui ini. Nah, sekarang kita belajar mengenal kalimat. Jadi kalimat itu dalam bahasa Inggris namanya sentence. Kalimat itu adalah
rangkaian kata yang berpola minimal subjek dan predikat. Kalau subjek itu namanya pelaku, kalau predikat yaitu kegiatan. Jadi ketika ada dua unsur ini, maka kita bisa mengatakan itu adalah kalimat. Tapi kalau misalkan mau dilengkapi agar lebih jelas maknanya, nanti bisa ditambahkan objek maupun ditambahkan keterangan. Untuk pola normalnya seperti ini, Miss. Jadi bisa SPOK, bisa SPK. Jadi nggak usah ada O, itu juga bisa. Tapi yang paling penting ada subjek dan predikatnya. Subjek itu pelaku. Dan pelaku itu harus menggunakan kata benda. Bisa orang, bisa hewan, bisa barang. Intinya makhluk. Itu subjek terbuatnya dari itu. Kalau predikat itu kata yang memberitahukan sebuah kegiatan. Itu namanya predikat. Nah, sekarang ada contoh di sini, my friend go to school. Ini adalah rangkaian kata. Apakah ini kalimat? Ya kita tinggal analisa. Kalau ada subjek dan predikatnya, maka itu adalah kalimat. Kalau yang ini pertama kalimat bukan, Miss Rifa? Iya, itu termasuknya subjek. Iya. Kalau yang contoh pertama ini termasuk kalimat atau bukan? My friends go to school. Iya, termasuk kalimat. Oke. Kalau kalimat, mana subjeknya? My friend Oke, kata kerjanya. go, Terus setelahnya kata kerja, ini objek atau keterangan. keterangan. Iya, jadi ini polanya adalah SPK. Gitu ya. Iya, Terus yang kedua, she is in the class. Ini kalimat bukan? iya, Iya, mana kata kerjanya? is, Iya, jadi kalau ketemu is, MR, was, were, itu juga termasuk kata kerja. Terus yang berikutnya, mana kata kerjanya? The book is taken by me. is taken itu kata kerjanya, Mister. Iya, betul sekali. Nah, contoh contoh-contoh di atas itu adalah sebuah pola kalimat yang masih sederhana, yaitu sesuai dengan eh, aturan pola yang standar, yaitu urut SPOK atau SPK. Tapi kalau contoh yang bawah, in the class John is studying English. Ini subjeknya mana, Miss? Subjeknya itu John. John. Nah, perhatikan kata sebelum John itu adalah in the class. Itu kata keterangan kan ya? Iya, Nah, padahal kalau sepengetahuan kita, kata keterangan kan di belakang sendiri, ya kan? Nah, kok ini iya. bisa di awal? Jadi ternyata kalau kita meletakkan kata keterangan boleh dimanapun. Karena sifatnya kata keterangan hanya tambahan di dalam kalimat atau aksesoris saja, Miss. Gitu. Jadi nanti hati-hati ketika kita menganalisa soal, belum tentu pertama sendiri sebuah subjek. Kali aja itu keterangan dulu. Nah, kalau subjek itu pasti urutannya sebelumnya predikat dan subjek harus menggunakan kata benda. Gitu. Nah, ini contoh kalimat yang tidak tepat atau contoh bukan kalimat. Yang pertama, John. Ini rangkaian kata atau cuma kata aja, Miss? John, Kata. kata. Ini menyebutkan orang, jadi kalau ada kata nyebutin orang namanya adalah benda. Tapi kalau nanti sudah ada rangkaian-rangkaian, nanti fungsinya ini bisa digunakan jadi subjek kalau di depan. Tapi kalau masih bahan mentah, ini namanya benda. Gitu. Terus contoh yang berikutnya, John in the class with me. Ini kalimatnya kan incorrect atau masih salah. Kira-kira kesalahannya kurang apa ini, Miss? Kurang predikat. Iya, kurang predikat karena ini baru ada subjek, sisanya ini adalah kata keterangan. In the class, with me, ini semuanya keterangan. Terus ini ada rangkaian kata, sebuah buku yang ukurannya besar. Rangkaian kata ini bukan sebuah kalimat karena nggak ada predikatnya. Jadi kalau cuma rangkaian kata saja itu namanya frase. Jadi sebenarnya ini adalah sebuah benda, yaitu buku, tapi punya sifat besar. Jadi ini adalah kata benda yang memiliki penjelas dengan kata sifat big.
Jadi kalau ada kata yang punya penjelas, itu namanya frase. Ini juga sebuah frase karena ini rangkaian kata saja. Seorang cewek yang sangat cantik. Very good. Ini juga frase. She happy. Nah, ini kalimat belum lengkap. Ini kurang apa, Miss? Kalimatnya. Kurang ini keterangan. Terangan apa ya? Kalau subjeknya mana? Si. Nah, happy ini kan artinya senang. Gitu. Ya, Dia senang. Ini kira-kira kata kerjanya ada belum? belum. Belum ada. Jadi ini baru ada subjek dan objek. Jadi predikatnya di sini nggak ada. Nah, kalau mau menjadi kalimat, tambahkan ada to be, Miss. She is. Nah, baru bisa jadi kalimat. Itu. Yang berikutnya, they sitting in the class. Ini kalimatnya ke subjeknya mana? They. Kira-kira predikatnya ada belum di sini? Udah Yaitu, sitting. nah iya. Jadi kalimatnya ini benar atau salah? Benar. Iya. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia ini sudah bisa dipahami, mereka duduk di dalam kelas, tapi kalau dari sisi tata bahasa dalam bahasa Inggris, kalau menggunakan verb satu ing, itu harus ada to be-nya. Kalau nggak ada to be-nya berarti rumusnya tidak benar. Jadi kalimat ini mesti incorrect, Miss. Nah, berarti kalau benar kan harus dikasih to be. Jadi bilangnya gimana, Miss? They titik-titik sitting in the class. Berarti kalau pakai to be itu gimana bisa? Soalnya saya masih belum paham. Iya. Jadi kalau verb satu ing itu kalau mau digunakan sebagai predikat atau kata kerja itu harus ditambah to be sebelumnya. Nah, to be itu macam-macamnya ada is, am, are, was, were. Nah, ini sittingnya sebelumnya ada to be-nya belum? Belum. Nah, berarti kan harus dikasih to be biar rumusnya benar. Kalau dikasih to be tinggal pilih is, am, are. Kalau they pakainya to be-nya apa? Is. They is atau they are? They are. They are, iya. Jadi kalau mau dikasih to be-nya juga harus cocok sama subjeknya. Kalau am itu untuk saya, I am. Kalau are itu untuk subjek yang jumlahnya satu. Kalau is untuk subjek jumlahnya, kalau are untuk subjek jumlahnya banyak. Tapi kalau is untuk subjek yang jumlahnya satu. Kalau mereka jumlahnya satu atau banyak, Miss? Banyak. Banyak, berarti pakai is atau are? Are. Gitu ya. Jadi nanti diingat-ingat kalau verb satu ing ini harus ada to be-nya dulu. Nanti ada materinya juga. Oke, ini adalah kita kenalan dengan apa itu kalimat. Di kalimat itu rangkaian kata yang berpola minimal subjek dan predikat. Kalau lengkap seperti ini. Kira-kira ada pertanyaan, Miss? Mau nanya Mister tadi yang noun itu sama incorrect tuh bedanya apa ya? Yang ini, John Ya, sama John in the class with me. enggak yang John sama yang si Happy. Oh iya. Jadi kalau John ini belum belum apa ya? Ini masih sebuah kata karena ini cuma satu. Ini masih bahan lah, masih bahan mentah karena sebuah kalimat kan terbuat dari kata. Cuma katanya nggak boleh cuma satu, nggak mungkin kata satu bisa menjadi kalimat karena pola kalimat kan ada SP, lengkapnya SPOK, minimal ada 4 kata, minimal ada 2 kata. Nah kalau ini si happy, kenapa ini incorrect? Ya karena di sini happy adalah kata sifat, bukan sebuah kata kerja. Kalau kata sifat itu gunanya kalau di belakang fungsinya sebagai objek. Padahal sebuah kalimat yang pertama harus ada subjek, yang kedua harus ada predikat, yang ketiga ada objeknya. Berarti kalau si ini subjek, tiba-tiba langsung ke objek, berarti kurangnya apa, Miss? Gimana Mister? Iya, berarti kan kalau sebuah kalimat kan polanya pertama subjek, kedua predikat. Predikat itu kan kata kerja. Nah, kita perhatikan setelah she, itu kan katanya adalah happy. Happy itu kata kerja atau kata sifat, Miss? Kata sifat. Nah, berarti bukan kata kerja kan?
Berarti Iya, bukan. kalimat ini ada yang terlewat enggak? Ada Ada, yaitu predikatnya. predikatnya. Jadi yang she happy, kenapa ini tidak tepat kalimatnya? Karena kurang predikat. Di sini kalimatnya baru ada subjek dan objek, yaitu happy. Iya, udah paham, Mister. Iya, Makasih. oke. Jadi untuk selanjutnya kita nanti mengetahui nih bagaimana cara pakai kayak gini nih. Itu. Tapi untuk sementara ini yang paling penting Miss Riva itu tahulah kalau ini kalimat atau bukan. Gitu aja dulu. Gitu. Nah, sekarang kita belajar mengidentifikasi kalimat nih. Jadi kalimat ada subjek, ada predikat, minimalnya itu. Kalau ada ed itu kata kerja. Kalau ada is mr itu kata kerja. Nih, coba yang nomor satu, the book on the table big. Buku di atas meja besar. Ini kalimatnya benar atau salah? Hmm, salah. Salah. Benar. Benar. Kalau benar, berarti harus menunjukkan mana subjeknya, mana predikatnya. Coba subjeknya mana? The book. Iya. Nah, sekarang ke belakang. On the table, di atas meja. Ini kata kerja atau kata keterangan? Oh, ini salah karena table-nya itu kata keterangan. Iya. Kalau big ini kata apa? Besar. Kata besar. Iya, besar itu kata apa ini? Kata sifat. Kata sifat. Kata kerjanya ada belum berarti? Belum. Belum ada. Berarti ini baru ada subjek dan objek. Kalau keterangan seperti ini, ada in, add on, itu dihilangkan aja karena sifatnya hanya aksesoris saja, Miss. Jadi nggak perlu kita perhatikan kalau ini cuma keterangan, kita hilangkan aja. Nah, berarti yang nomor satu, ini kalimatnya belum lengkap, masih kurang kata kerjanya. Gitu ya. Ya. Terus yang nomor dua, John with me is happy. Mana subjeknya? John. Kata kerjanya Kata kerjanya with. apa ya? With me, dengan saya. Apakah ini kata kerja? Bukan, itu objek. Ya, ini adalah kata keterangan ya. Ya. Jadi kalau ada kata yang diawali oleh in, at, on, itu namanya keterangan nih. With, ini keterangan. Nah, kalau kata keterangan tadi hanya digunakan sebagai tambahan kalimat. Jadi dianggap nggak ada ini. Jadi kalimatnya baru ada John. Nah, ini ada kata is. Tadi kalau is, mr itu kata kerja bukan? Kata kerja. Nah, berarti kalimatnya udah lengkap. Belum. Udah. Udah, kan sudah ada subjek, sudah ada predikat kan. Yang paling penting itu subjek, predikat. Terus yang ketiga, seorang gadis yang cantik di dalam kelas. Nah, jangan terpaku hanya pada artinya, tapi pada polanya. Nah, nomor tiga ini kira-kira kalimatnya benar atau salah? Sudah ada Salah. subjek sama predikatnya belum? Subjeknya udah ada. Sudah ada, yaitu a very good girl ya, seorang Ya. cewek cantik. Tapi setelahnya itu kan hanya kata Tangan. keterangan. Jadi kata kerjanya belum ada. Terus yang keempat, is sitting behind me. Duduk di belakangku. Kira-kira kalimatnya ini benar atau salah? Hmm, Salah. Salah. Kurangnya apa kira-kira? Subjek. Subjek. Karena itu tiba-tiba langsung ke kata kerja kan. Duduk. Iya. Yang duduk kan nggak tahu siapa. Gitu. Terus yang nomor 5, pada jam 2 sore, Mr. Agung belajar bahasa Inggris. Benar atau salah? Salah. Salah. Kenapa kok salah? Apa kurang subjek, kurang predikat? Kurang subjek. Apa iya? Coba dari depan. Mana kata kerjanya, Miss? Nomor 5. Cari kata Study. kerja. Study. Nah, sebelumnya ada kata apa itu? Ada.
Mister Agung, Nah, kalau Mister Agung ini nama orang bukan? nama orang. Kalau orang itu bisa digunakan jadi subjek tidak? Iya, Iya, berarti sudah lengkap belum? sudah Nah, berarti yang nomor 5 jawabannya adalah benar. iya benar. Jadi Terus sebuah sebelumnya mau nanya, iya kalau misalnya itu kan di depan ada keterangan, iya sedangkan subjeknya itu kan ada di tengah, berarti boleh. iya boleh karena sebuah kata keterangan tadi gunanya hanya untuk menambah kalimatnya jadi panjang. Mau keterangannya dimanapun tempatnya tadi anggap aja nggak ada. Kalau misalkan at 2 PM kita hilangkan, berarti Mister Agungnya di depan nggak pertama sendiri. Iya. Iya. Nah, jadi jangan terkecoh nanti kalau ada keterangan, karena kata keterangan hanya untuk menambah biar kalimatnya panjang. Jadi walaupun Mister Agung ini letaknya di tengah, itu nggak ada masalah. Karena apa? Karena sebuah subjek intinya harus berada sebelum kata kerja. Ini Mister Agung sebelum kata kerja nggak? Sebelum. Iya. Nah, jadi pola kalimat itu normalnya memang SPOK atau SPK, K-nya di belakang. Tapi nanti kalau di soal, keterangannya itu dipindah-pindah, Miss. Kadang di depan, kadang setelahnya subjek, kadang di belakang sendiri. Jadi kalau nanti ketemu kata keterangan, udah dihindarkan saja. Kita hanya nyari subjek dan nyari predikat. Jadi kalau ada kata benda sebelumnya kata kerja, yaitu itu subjeknya. Ya. Boleh seperti ini. Gitu. Kalau rumus yang SPOK itu kan urutan kayak gitu kan itu untuk materi anak SMP Miss dulu. Biar apa? Biar gampang menganalisanya gitu. Tapi kalau sudah tes internasional itu nanti dimodifikasi, keterangannya bisa dipindah-pindah dan ditambah jumlahnya. Gitu. Kayak ini kan ada keterangannya ini tengah-tengah ini. Ya boleh juga karena dianggap nggak ada sebuah keterangan. Gitu. Terus yang nomor 6, cowok itu melihat cowok-cowok kemarin, kira-kira correct incorrect. Kurang kata kerja. Oke, mana subjeknya? Men. Oke, ini kan ada kata baru. Nah, biasanya udah urutan, Miss. Kalau sudah ada subjek, ada kata baru lagi, itu biasanya kata kerjanya. Kalau melihat itu sebuah kegiatan bukan? Iya, Iya, berarti ya kata kerja bukan? kata kerja. Kata kerja. Itu. Jadi correct atau incorrect? Incorrect. Incorrect apa correct? Eh, Kalau kalau kalimat kan pertama subjeknya ada, kata kerjanya ada. Kalau yang 6 ini ada kata kerjanya enggak? yang Nomor teman 6 yang ada kan ada yaitu sa. shall. Ini kan kata kerja. Berarti ini kata kerja ini gunanya adalah sebagai predikat. Jadi kata kerja dan predikat itu artinya sama ya, Miss ya. Predikat sama dengan kata kerja. Nah, sebelumnya kan ada the man nih. Nah, the man ini yang namanya subjek. Jadi udah urutan, Miss. Subjek, predikat, objek, keterangan. Terus yang nomor 7, my friends last week was in Jakarta. Teman-teman saya kemarin minggu di Jakarta. Kira-kira cari nih subjek predikatnya mana? Ayo. My friend-nya itu subjek. Tuh, tinggal cari kata kerjanya ke belakang. Coba mana Hmm, kata kerjanya? that's Kalau last week kalau minggu lalu ini sebuah kata keterangan semua tempat atau waktu? waktu Waktu. Nah, kalau keterangan kan hanya untuk tambahan saja ya. Ke belakang lagi. was Was. itu kata Nah, kerja. nah ini kata kerjanya. Berarti kalimatnya udah lengkap? Udah. Udah. Oke. Terus yang nomor 8. Dengan John pada jam 2 sore di dalam kelas senang.
Coba cari subjeknya dan kata kerjanya ada belum? Itu aja udah. Subjeknya itu John. Oke, terus Kata kerjanya itu di dalam in the, kalau class in the class itu kata kerjanya. Tapi kalau happy itu kata sih. iya, gimana nih? Ada kata kerjanya enggak? Ada predikatnya enggak ini kalimatnya? Ada Yaitu di dalam. di dalam kelas. Apa kalau di dalam kata kerja ya? Misalkan saya duduk di dalam kelas. Itu kalau di dalam kelas kata kerja atau kata keterangan? Kata keterangan. Kata keterangan kan? Itu. Berarti kalau kata keterangan itu kan adalah aksesoris kalimat kan? Nggak bisa kata keterangan digunakan jadi predikat karena beda kata nih. Itu. Kalau kata kerja itu kata yang memberitahu sebuah kegiatan, makan, tidur, gitu. Kalau kata keterangan, kata yang nunjukin tempat, nunjukin waktu, itu namanya kata keterangan. Gitu. Dan biasanya kalau keterangan itu diawali oleh kata-kata seperti in, at, on, with, itu harus pakai kayak for. Gitu. Tapi yang nomor 8 ini kalimatnya belum lengkap nih karena belum ada subjek, belum ada predikat. Ini hanya ada objek saja yaitu happy. Jadi kalau ada kata sifat di belakang sendiri ini sebagai objek. Ini di depan cuma keterangan nih. With John. Ini John nggak bisa jadi subjek. Kenapa? Karena ada kata preposisinya dulu. With. Nah ini with sama dengan on. Kalau mau jadi subjek harus seperti ini biasa. Book John. Nggak ada apa-apanya sebelumnya. Gitu. Jadi ini keterangan waktu, ini keterangan tempat. Nah, kalau ini keterangan kita hilangkan, maka kalimatnya baru ada happy. Happy tadi kata sifat, karena ini di belakang sendiri ya ini objek. Berarti ada yang kurang, subjek sama predikat, gitu ya. Iya. Nah, terus yang terakhir ini, do you understand? Apakah Anda paham? Ini kalimatnya benar atau salah? Salah. Salah. Kalau salah, kurangnya apa? Kurang subjek atau kurang Kurang, predikat? kurang subjek. Apa ya kurang subjek? Ini ada you. Oh iya, you subjek. Nah, understand adalah kata Kerja. kerja. Iya. Terus yang nomor 10, she will not be here tomorrow. Dia akan di sini besok. Ini kalimatnya ada subjek sama predikatnya tidak? Urut aja. Urutan, Miss. Ada Ada subjeknya, si kata kerjanya urut. Will not will be. not be. Iya. Nah, ini kalau untuk sekarang ini Miss Riva kan masih belum belajar yang namanya kata. Jadi memang wajar kalau belum tahu kata kerja, belum tahu kata sifat, belum tahu kata benda. Cuma di sini kan Mr. Afif baru memperkenalkan apakah ini kalimat atau bukan. Jadi kalau misalkan ada salah-salah dikit ya nggak masalah. Yang penting dikit-dikit tahu lah subjek predikat itu dulu. Jadi untuk materi yang sekarang ini kita hanya kenalan dengan apa itu kalimat. Jadi kalimat seperti ini. Nah, cuma kalau keterangan ini dipindah-pindah juga boleh. Gitu. Kalau untuk materi selanjutnya nanti kita belajar jenis-jenis Kalimat. kata. Iya. Nah, ini nanti belajarnya yang ini dulu nih. Nah, cara bikin kalimat ini. Kalau yang ini nanti sebelumnya. Nah, ini nanti. Jadi untuk selanjutnya nanti kita belajar cara bikin kalimat, cara ngerangkainya. Setelahnya itu tinggal belajar yang jenis-jenis kata. Itu. Oke, silakan Miss ada pertanyaan mungkin.
Untuk rekamannya bisa lihat di mana ya, Mister? Di Horizon Kebumen TV. Nanti saya kirim linknya itu. Ada yang udah lengkap, nanti bisa pakai yang rekaman dari kelas lain bisa, atau rekamannya Miss Riva juga bisa. Iya, baik, Lengkap kok. Mister. Jadi untuk PR-nya paling nanti Miss Riva itu baca-baca dikit aja ini kata kerja itu apa. Itu di Google kan ada loh kata kerja, kata yang itu. Jadi untuk kesempatan selanjutnya nanti kita belajar ini Miss ya, cara bikin kalimat biar nanti Miss Riva tahu mana subjeknya, mana predikatnya. Jadi untuk hari ini cuma kenalan dengan apa itu kalimat. Itu. Oke, Mister. Oke, cukup ya Miss Riva. Ya, udah cukup. Oke, kita lanjut untuk pertemuan selanjutnya. Jadi untuk pertemuan selanjutnya nanti kita belajar cara membuat kalimat. Oke, saya kira cukup untuk kelas kita pada eh, malam hari ini. Sebelum ditutup, mari kita tutup dengan berdoa bersama. Berdoa mulai. Finish. Thank you very much. Balas sisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Mister Afif. Oke, sama-sama. Ya, izin live ya, Mister. Oke, Assalamualaikum. silakan. Wassalam.